Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu soal UTS di mekanika teknik. Soal ini saya ambil dari buku Engineering Mechanics Statics karya Miriam dan Craig. Nanti teman-teman bisa lihat kembali di bukunya. Di case yang ada di nomor 2, di sini kita melihat ada sebuah mobil pick up yang dikendarai oleh seseorang. Dan di sini diasumsikan seseorang itu adalah teman-teman sendiri. Jadi di sini mobil pickup tersebut memiliki massa neto adalah 1.600 kg. Jadi 1.600 kg ini hanya massa mobil pickup tanpa driver dan juga tanpa beban. Kemudian mobil pickup ini akan digunakan untuk mengangkat pasir, di mana pasir tersebut diletakkan di ujung belakang yang memiliki jarak sekitar X dari titik B, di mana X ini adalah 410 mm. Kemudian pada mobil tersebut akan memiliki gaya normal masing-masing di roda A dan di roda B. Dan besarnya gaya normal di roda A dan di roda B adalah sama, sehingga NA dan NB sama dengan, kita bisa tuliskan sama dengan N. Dan di sini yang menjadi catatan adalah gunakan berat badan Anda sendiri atau berat badan teman-teman untuk melakukan analisa beban totalnya. Jadi yang tadi sudah disebutkan bahwa 1.600 kg ini adalah massa neto dari mobil pickup, belum tanpa driver. Sehingga teman-teman perlu menambahkan berat badan teman-teman di sini untuk menghitung berat total dari pickup tanpa pembebanan. Dan asumsi untuk besarnya gaya gravitasi kita asumsikan 9,8 meter per second kuadrat. Oke, dari sini soalnya sudah bisa kita pahami bersama. Kita lanjutkan. Yang pasti dalam melakukan analisa mekanika teknik adalah yang pertama, gambarkan terlebih dahulu free body diagram atau diagram pada bebas dari permasalahan yang dilakukan analisa. Tanpa FBD, saya yakin dari teman-teman pasti akan kesulitan untuk melakukan analisa gaya-gaya yang terjadi. Ada kemungkinan ada gaya yang tertinggal atau mungkin lengannya yang tidak tepat. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka harus digambarkan FBD-nya. Kecuali teman-teman di sini sudah sangat expert dalam melakukan analisa mekanika teknik, sehingga tanpa perlu menggambarkan FBD-nya sudah bisa tergambarkan di angan-angannya sendiri, ya it's okay. Tapi untuk seorang pemula, gambar FBD itu wajib hukumnya. Nah, seperti yang terlihat di layar sekarang, ada dua buah gambar. Yang pertama ini adalah dari gambar soal yang sebelumnya tadi. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar diagram benda bebas dari case yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita gambarkan, tidak perlu secara mendetail digambarkan masing-masing bagian ataupun rodanya digambar secara mendetail, gambar velgnya, gambar motif dari bannya itu tidak perlu digambarkan, cukup kita gambarkan secara sederhana untuk menunjukkan gaya-gaya apa sih yang terjadi, gaya aksi dan reaksi pada sistem tersebut, dan juga posisi gaya tersebut di mana. Posisi gaya ini sangat diperlukan untuk menganalisa sigma moment. Ya, jadi di sini kita gambarkan diagram benda bebasnya ada dua buah gaya reaksi yaitu berupa gaya normal di titik A dan juga di titik B yang bekerja pada masing-masing roda. Dan besarnya gaya normal di titik A dan gaya normal di titik B ini adalah sama. Jadi kita tuliskan NA sama dengan NB sama dengan N. Sesuai dengan yang sudah disebutkan di soal sebelumnya bahwa NA sama dengan NB sama dengan N. Oke. Nah, kemudian tadi yang diketahui lagi adalah massa mobil sama dengan 1.600 kg. Dan untuk mencari
gaya di titik G atau berat total, maka kita perlu memasukkan berat badan masing-masing. Misalkan di sini saya asumsikan berat drivernya, terus massa driver sama dengan anggap saja 50 kg. Oke, berarti di sini kita punya massa total adalah sama dengan 1600. Ini langsung saja ya, saya tuliskan 1650 kg. Sehingga beratnya, berat gaya di titik G, kita tuliskan W total aja. W total sama dengan 1650 dikalikan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, 9,8 ini sesuai dengan tadi arahan dari soal bahwa besarnya gaya gravitasi yang kita gunakan asumsinya adalah 9,8. Dan dari sini kita dapatkan W totalnya adalah 1650 dikalikan dengan gaya gravitasi 9,8. 1650 dikali 9,8 hasilnya adalah 16.170 Newton, atau bisa kita tuliskan untuk lebih sederhana 16,17 kilonewton. Kita sudah dapatkan berat di titik G atau gaya G, dan ini WL adalah yang akan kita cari. Kemudian gaya reaksi ini juga belum kita ketahui. Untuk melakukan analisa tersebut, yang pertama kita bisa gunakan sigma moment. Ini saya buka dulu untuk equation aja. Ya, misalkan di sini adalah jadi di sini adalah sigma MA. Kita analisa di titik A aja untuk sigma momennya. Equation sigma moment di titik A sama dengan, ada yang kita lihat dari diagram benda bebas bahwa di sini ada gaya di titik G, kemudian pembebanan WL, dan juga gaya normal. Kalau di titik A kita bergerak dulu dari gaya yang paling dekat terhadap titik A, yaitu besar gaya di titik G adalah 16,17 kilonewton dikalikan panjang lengannya adalah 1150 mm, atau bisa juga kita tuliskan sebagai 1,15 meter. Kemudian ditambah, ini saya kasih kurung saja biar tidak membingungkan. Yang ditambah sebelah kanannya lagi ada berupa gaya normal di titik B. Oh ya, tadi lupa menyampaikan bahwa di sini saya gunakan asumsi CW adalah positif. Di sini saya tuliskan aja asumsi CW positif. Jadi yang seperti ini kita lihat dari gambar.
bahwa gaya G ini terhadap titik A dia akan berputar arahnya positif atau searah jarum jam. Dan yang diasumsikan adalah arah jarum jam nilainya positif. Oke, kita lanjutkan. Kemudian gaya normal. Di asumsi awal gaya normal ini adalah arahnya ke atas karena kita ketahui bahwa di sini ada dua buah gaya berat di titik G dan juga WL. Maka kemungkinan besar gaya normal yang terjadi adalah akan ke atas. Dan ya bisa dibilang sudah dipastikan pasti ke atas nih, karena untuk gaya aksi dan reaksi sama dengan 0 atau sigma atau F aksi sama dengan minus F reaksi. Dengan menggunakan persamaan tersebut, nah, berarti gaya N terhadap titik A, dia momennya akan bernilai negatif minus N dikalikan, kasih kurung juga, N dikalikan dengan panjang lengannya adalah 1150 ditambah 1700 atau 2850 mm. Kita jadikan dalam meter menjadi 2,85 meter. Kemudian gaya WL, dia akan memiliki nilai positif jika kita menganalisa momen di titik A. Maka di sini plus WL ini saya tuliskan WL dikalikan panjang lengannya adalah 1150 ditambah 1700 dan ini tadi besarnya adalah 410 mm, sehingga di sini totalnya adalah 3,26 meter. Saya beri tanda kurung juga, dan karena ini dalam kondisi keseimbangan atau mobilnya masih dalam kondisi diam, maka di sini adalah sama dengan 0. Kita sudah memiliki persamaan yang pertama. Bisa tulis persamaan 1. Kemudian saya akan mencari persamaan berikutnya dengan melakukan analisa sigma gaya vertikal pada studi kasus mobil tersebut. Ini saya copy aja persamaannya untuk memudahkan. Ini sigma F, kita tulis sigma Fy ya. Sigma Fy sama dengan 0. Dan kita ketahui di sini sigma Fy adalah ada dua buah gaya netral yang besarnya sama, sehingga bisa kita tuliskan saja 2N dikurangi gaya di titik G tadi besarnya adalah 16,17 kN. Kemudian ada WL, ini lengannya kita hapus, WL arahnya ke bawah, jadi ini juga minus. Sama dengan 0. Ini ada persamaan 2. Nah, kita sudah memiliki dua buah persamaan dengan dua variabel yang tidak kita ketahui, dan seperti biasa kita bisa menggunakan prinsip substitusi dan eliminasi untuk mencari nilai-nilai tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa di sini persamaan 1 adalah sigma momen, sehingga satuannya adalah kilonewton meter. Sedangkan di persamaan 2 ini adalah sigma gaya, satuannya adalah kilonewton. Maka kita harus melakukan modifikasi terlebih dahulu pada persamaan pertama. Persamaan pertama ini saya modifikasi agar satuannya menjadi kilonewton saja. Ini saya hapus agar satuannya dalam kilonewton. Nah, ini bisa saya bagi 1,15 untuk seluruh ruasnya, sehingga satuan meter ini akan menghilang. Dan dari sini
Dihampirkan seperti ini. Jadi di sini adalah 16,17, kemudian 2,85. Ini akan saya bagi dengan 1,15 sehingga hasilnya adalah tadi. Jadi ini 2,85 dibagi 1,15 hasilnya adalah 2,48 dan 3,26 dibagi dengan 1,15 ini hasilnya adalah 2,83. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 sekarang memiliki satuan yang sama, satuannya dalam kilonewton. Saya tulis untuk memudahkan. Baru dari kedua persamaan ini akan kita lakukan eliminasi dan substitusi. Nah, ini saya copy persamaan 2. Ini adalah persamaan 2. Kemudian yang persamaan 1 ini tadi nilainya 2,48 N, ini minus 2,48 N, ini plus 16,17 dan WL-nya ini adalah plus 2,83. Kita sudah memiliki dua buah persamaan yang memiliki dua variabel yang sama yang tidak diketahui, yaitu variabel M dan variabel WL. Kita bisa melakukan substitusi dan eliminasi. Di sini saya akan mengeliminasi variabel N, yaitu saya kalikan persamaan yang kedua ini kali 2. Ini yang paling mudah, kita bisa eliminasi WL. Jadi ini saya kalikan 2,83. Karena di yang persamaan 1 nilai WL-nya adalah 2,83. Jadi ini saya kalikan 2,83 sehingga persamaannya akan berubah menjadi ini adalah 5,66, yaitu 2 dikalikan 2,83 plus 16,17 dikalikan 2,83, ini nilainya 45,76 dan ini nilainya adalah minus WL. Nah, kita sudah memiliki dua persamaan yang sama. Dengan melakukan eliminasi, kita bisa menghilangkan WL sehingga kita dapatkan besarnya N sama dengan, ini kita jumlahkan 5,66 dikurangi 2,48, kemudian minus 45,76 ditambah 16,17. Ya, jadi nilai N-nya adalah, setelah ini bisa kita eliminasi dengan persamaan yang kedua, sehingga adalah 5,66 dikurangi 2,48 sama dengan minus 16,7 ditambah 45,76. Ini kalau saya pindah ruas, dia akan menjadi positif dan yang ini akan menjadi negatif.
Nanti bisa dicoba dihitung di kalkulator, sehingga besarnya N yang kita dapatkan adalah 9,3 kilonewton. Nah, kita sudah dapatkan nilai N. Yang berikutnya adalah kita cari nilai dari WL. Karena ini yang akan kita cari adalah massa total yang bisa diangkut. Sehingga WL sama dengan 2N minus 16,17 kilonewton. Ini saya ambil dari persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, ini 2N minus 16,17 minus WL sama dengan 0. Sehingga di sini saya dapatkan nilai WL adalah 2,43 kilonewton. Saya sudah dapatkan nilai WL, maka yang di sini yang perlu saya ketahui adalah massanya, massa beban. Karena ini yang ditanyakan adalah massa. Ini sebenarnya hanya beban maksimumnya. Oke, berarti sudah cukup sampai di sini. Tapi kalau kita masih ingin mengetahui sebenarnya berapa sih massanya, maka tinggal kita bagi WL dengan gaya gravitasi, sehingga kita dapatkan massa beban sama dengan kurang lebih 247 kg. Jadi ini adalah massa yang bisa kita angkut, total massa dari pasir. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan case-nya, jadi yang pertama kita gambarkan diagram benda bebas, kemudian analisa gaya-gaya yang terjadi. Jangan lupa satuan itu penting, jadi harus diseragamkan. Oke, cukup sekian untuk analisa dari soal nomor 2. Terima kasih.